Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman warzuqna fahma wa tawaffana wa anta radin 'anna. Ila asyrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ali kulli wa sahbi kulli minhum wa tabi'in وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا ساداتنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ عبد الله الهروري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم عشعري وتلاميذهم رضي الله عنهم وإلى من فتح الإسلام في هذه القرية desa Jakatamu وإلى مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang mentakdirkan segala sesuatu, Tuhan yang tidak serupa dengan sesuatu. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Sulamut Taufiq ila Muhabbatillahi ala Tahqiq. Mari kita ikhlaskan niat semata-mata mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengaji ilmu agama. Sembari kita niati untuk menghidupi malam-malam di bulan Ramadan dengan kebaikan, yaitu dengan mengaji ilmu agama. Kita telah sampai pada pembahasan tentang dua makna kalimat syahadat. Dua makna kalimat syahadat. Mari sama-sama kita ikhlaskan niat mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwasannya di antara hal yang wajib bagi seorang mukallaf, baik muslim ataupun yang bukan muslim, yaitu apa? Diketahui, diyakini, maksud diyakini yaitu apa? Hatinya itu menerima dan ridho terhadapnya secara mutlak dengan seluruh keadaannya. Dan juga apa? Wajib diucapkan dengan lidah seketika itu jika memang mukallaf itu bukan seorang muslim. Jadi jika mukallafnya kemarin kita bahas bukan seorang muslim, maka wajib mengucapkannya kapan? Seketika itu. Ini jika mukallafnya bukan seorang muslim. Apabila mukallaf tersebut seorang muslim, maka wajib mengucapkannya dalam sholat, Apa yang wajib diketahui, diyakini, secara mutlak dengan seluruh keadaannya, yaitu dua kalimat syahadat. Jadi dua kalimat syahadat ini kita itu wajib mengucapkannya setiap sholat.
ya, ini inda Imamina Asy-Syafi'i. Menurut pendapat imam kita, Imam Asy-Syafi'i, kita wajib mengucapkannya kapan? Setiap sholat. Apa kalimat syahadat tersebut? Bagaimana lafadznya? Di sini disebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu dari makna kalimat syahadat. Ya. Kita pada malam hari ini akan membahas tentang makna syahadat yang pertama. Ya, ini kan penting kan? Kita setiap hari baca syahadat. Kita setiap azan ada bacaan syahadat. Lalu apa? Ya, makna dari makna syahadat itu tersendiri. Makna syahadat yang pertama di sini disebutkan pengarang kitab Kiai Musannif rahimahullahu taala bahwasana wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu alla ma'buda bihaqqin illallah. Jadi makna syahadat yang pertama, ya, makna syahadat yang pertama adalah apa? Aku mengetahui, ya, a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu alla ma'buda bihaqqin illallah. Jadi kalau bahasa Indonesia kan biasanya dikatakan makna syahadat saya bersaksi, ya, itu kan seperti itu kan. Namun dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan makna syahadat di sini asyhadu, kalimat asyhadu ini memiliki 3 makna, yaitu a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. Ya. Jadi makna asyhadu ini memiliki apa? Tiga makna. Yang pertama apa? A'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. Ya, aku mengetahui, meyakini dan mengakui dengan lidah atau dengan lisanku bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Ya, ini makna syahadat yang pertama. Jadi makna asyhadu, ya, kalau kita kan biasanya dimaknai hanya bersaksi kan, itu seperti itu. Tapi sebenarnya dalam, ya, bahasa Arab itu tidak hanya bersaksi, tapi ada 3 makna. Apa saja itu? A'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. Jadi makna asyhadu ini biasanya kalimat syahadat ini banyak, ya, menjadi simbol, ya, menjadi beberapa, ya, sering dipakai lah. Baik itu ketika azan, ya kan, ketika sholat, ya, ketika baiat biasanya pakai kalimat apa? Syahadat. Lah, maka dari itu kita sebagai kaum Nahdiyin, kaum ahli sunnah wal jamaah harus mengetahui makna syahadat itu apa. Ya, jangan sampai, ya, ntar kita ada seseorang menyalahi makna syahadat kita nggak tahu. Maka perlu, ya, dikaji makna syahadat. Jadi makna syahadat yang pertama itu a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu. Aku mengetahui, meyakini. Ya, meyakini maksudnya apa? Menerima dengan hati, ya, dan mengikrarkan ataupun mengakui dengan lidahku bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan atau kecuali hanya Allah Ta'ala. Kenapa harus ditambahi yang hak atau yang benar? Karena di luaran sana banyak orang menyembah, ya, banyak orang menyembah selain Allah Ta'ala, ya kan? Makanya kita tambah di sini apa? Dengan hak, dengan benar. Ya, banyak orang di luaran sana menyembah matahari, banyak orang menyembah patung. Ya, maka dari itu, ya, makna syahadatnya harus ditambahi dengan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gimana? Bahwasanya tidak ada satupun yang berhak disembah, yaitu menerima puncak perendahan diri kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna ibadah itu apa? Ya, kita kan setiap hari ibadah kan? Ya, kita setiap hari ibadah. Makna ibadah sebenarnya apa? Awas, kita sebagai kaum Nahdiyin harus tahu, kaum ahli sunnah wal jamaat harus tahu apa makna ibadah.
Karena apa? Ya, kelompok di luar ahli sunnah wal jamaah mengatakan orang ziarah kubur haram, ya, tawasul haram, katanya ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Makanya ini perlu diluruskan. Jadi mana ibadah dalam bahasa Arab itu kan aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu', ya, adalah puncak perendahan diri dan ketundukan, ya, aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Itulah makna ibadah. Apa maksudnya? Makna ibadah adalah puncak perendahan diri, ya, dan ketundukan. Aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Ketika kita ditanya, apa makna ibadah? Aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Makna ibadah adalah puncak perendahan diri dan ketundukan. Ya. Sebagaimana hal ini, ya, ditegaskan oleh pakar hadis, Al-Hafidh, ya, pakar bahasa juga, ya, Al-Lughawi Taqiyuddin As-Subki, ya. Ini dijelaskan oleh beliau yang mengatakan ini bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan, tapi Al-Hafidh, ya, Al-Lughawi Taqiyuddin As-Subki, ya, beliau mengatakan al-ibadatu aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Jadi makna ibadah adalah puncak ketundukan dan perendahan diri. Ya, puncak perendahan diri ataupun ketundukan. Ini adalah apa? Ibadah. Lah, dari sini, ya, bahwasanya makna ibadah adalah puncak ketundukan diri, ya, dan perendahan seorang hamba, kita faham bahwasanya sekedar memanggil ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, ini bukan ibadah, ya, bukan ibadah. Atau sekedar taat, ini bukan ibadah. Ataupun istighosah yang biasanya kita lakukan, ini bukan maknanya kita menyembah selain Allah, bukan. Ataupun isti'anah, ya, ataupun sekedar taat, ini bukan ibadah. Maksudnya apa? Sebagian orang mengatakan, "Hei kalian istighosah, kalian tahlilan, kalian, ya, manaqiban, katanya beribadah kepada selain Allah Ta'ala." Ini tidak benar. Karena makna ibadah sejatinya, sesungguhnya sesuai yang ditegaskan oleh pakar hadis, pakar bahasa, ya, lughawi, Taqiyuddin As-Subki, beliau mengatakan apa? Al-ibadatu aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Jadi ibadah adalah puncak ketundukan dan perendahan diri. Ya, paham ya? Awas, jangan sampai kita salah paham ini. Ya, karena di luaran sana banyak orang yang mengeyel. Ya, kalian ziarah kubur, beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Katanya seperti itu. Tidak benar. Karena apa? Makna ibadah menurut ahli bahasa sendiri adalah aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Ya, puncak perendahan diri dan ketundukan seorang hamba. Kita ziarah kubur, ya, kita mendoakan si mayit. Ya kan? Kita mendoakan si mayit. Bukan maknanya kita menyembah kuburan, awas, tidak seperti itu. Ya. Kita meyakini bahwasanya kubur orang-orang soleh, ya, ini bisa memberikan manfaat, ya. Di antara para ulama juga menyebutkan tempat mustajab untuk berdoa adalah apa? Kuburus sholihin, ya, makam-makam atau kuburan-kuburannya orang soleh. Ya, ini perlu difahami sebagaimana mestinya. Jadi makna ibadah adalah aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita sekedar memanggil, ya, kita sekedar tahlilan, kita sekedar ziarah kubur, itu bukan dikatakan ibadah kepada selain Allah, tidak demikian. Ya, ataupun kita rutinan kita, ya kan? Sebagai kaum Nahdiyin, sebagai ahlu sunnah wal jamaah, banyak kita sering maulidan, kita sering tahlilan, kita sering sholawatan. Semuanya itu bukan sembarangan, ya. Kita diambil dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi. Contoh saja, kita sering yasinan nih, kita sering baca yasin.
Dalam sebuah hadis ya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban, dan beliau juga mensahihkannya menyebutkan bahwasanya Iqra'u Yasin ala mautakum, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban wa sahhahahu. Ya, ini ada hadisnya. Jadi katanya kalian itu baca tahlilan haram, bid'ah katanya, enggak ada dalilnya. Kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban, dan beliau juga menilainya sebagai hadis sahih. Apa redaksi hadisnya? Iqra'u Yasin ala mautakum. Ya kan? Sebagian ulama hadis menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan mautakum ini apa? Adalah orang-orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Ya, makanya kita gak heran di ya, kaum kita kan, di kalangan kita ya, kita hidup di ya, di lingkungan orang-orang alhamdulillah semuanya berpaham ahli sunnah wal jamaah. Ya kan? Nahdiyin. Mereka sering ketika salah satu dari saudara-saudara mereka ya kan dalam keadaan sakaratul maut ini membaca apa? Yasin. Katanya nggak ada dalilnya. Ya, misalkan ada orang yang mengatakan seperti itu, kita bantahnya dengan apa? Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban, dan beliau juga menilainya sebagai apa? Hadis sahih. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin ya, atas apa? Orang-orang yang meninggal ya, atau mayit-mayit kalian. Nah, kemudian apa? Para ulama hadis ini ada beberapa pendapat. Ya, ada beberapa pendapat. Sebagian mengatakan kata mautakum di sini adalah orang yang sedang dalam keadaan apa? Sakaratul maut, ya kan? Seperti itu. Dan yang lainnya mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan mautakum di sini adalah orang yang telah meninggal dunia. Nah, dan dua-duanya ini diperbolehkan apa? Untuk dibacakan Yasin. Ya, paham kan? Udah ketemu ini. Jadi kita jangan bingung-bingung. Sebagai orang NU, sebagai orang ahli sunnah wal jamaah, jangan bingung-bingung. Ketika ada orang menentang kita, ente Yasinan terus, dalilnya mana? Ya kan? Sebagian orang pengennya dalil, katanya sesat bid'ah, na'udzubillah. Ya kan? Nah ini, dalilnya ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban, dan beliau juga menilainya sebagai apa? Hadis sahih. Iqra'u Yasin ala mautakum. Ya, ini hadisnya sebagai dianggap sahih menurut Ibnu Hibban. Ya, diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Jadi amaliyah kita sebagai kaum nahdiyin ya, sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah itu banyak ya, dalilnya ada dalam Al-Quran. Ya, seperti itu. Jadi nggak sembarangan. Ya. Masa orang misalkan kita merayakan Maulid Nabi dikatakan bid'ah. Ya. Apa sih yang terdapat Maulid Nabi di dalamnya? Bukankah kita membaca Al-Quran? Ya, ya kan disebutkan bahwasanya Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Kita apa? Berbuat kebaikan. Dalam Al-Qur'an disebutkan waf'alul khaira. Ya. Kemudian apa? Kita saling tolong-menolong kan ketika maulidan, ya, ada yang masak, ada yang apa. Sebutkan dalam Al-Qur'an ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kan jelas dalilnya dalam Al-Qur'an kan banyak. Ya. Kemudian kita apa? Bersolawat kepada Nabi. Dalam Al-Quran juga jelas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jelas semuanya. Ketika kita rangkum dalam sebuah acara Maulid Nabi katanya bid'ah. Ini enggak benar. Ya, jadi seperti itu. Kita membaca Yasin kepada ya, apalagi ini menjelang Idul Fitri kan, biasanya kita ziarah kubur, ya. Para ulama menyebutkan bahwasanya berziarah kuburlah ya, karena mengingatkan kita terhadap akhirat. Ya, kita ziarah kubur apa biasanya? Baca Yasin. Ya kan? Baca Yasin. Dalilnya apa? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban, dan juga beliau menganggapnya sebagai hadis yang sahih. Ya, seperti itu. Jadi setelah kita tahu makna ibadah sebenarnya, kita tidak mudah
kafirkan orang lain. Ya, seperti itu. Enggak. Kita istighosa, kita isti'ana, kita memanggil nama Nabi Muhammad, kita tawasul, itu bukan maksudnya kita beribadah kepada selain Allah, bukan. Ya, ini sebagai orang-orang soleh kita mengharap perantara dari para orang-orang soleh. Ya, itu demikian. Jadi makna ibadah, kembali ke pembahasan bahwasanya makna ibadah adalah aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu', adalah puncak perendahan diri dan puncak ketundukan. Ya, jadi itu. Nah, ini kandungan dari makna syahadat yang pertama. Jadi asyhadu ini memiliki berapa? 3 makna. A'lamu wa a'taqidu wa a'tarif. Saya a'lamu, saya mengetahui, wa a'taqidu, dan saya meyakini, ya. Meyakini maksudnya menerima dengan hati. Kemudian apa? Wa a'tarifu, ya, dan saya mengakui dengan lisanku bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna syahadat yang pertama. Paham ya? Ya, itu seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini terlebih dahulu pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi itu ya, ringkasan ngaji pada malam hari ini bahwasanya makna syahadat ataupun makna asyhadu itu ada 3. A'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu, ya. Kita mengetahui, saya mengetahui, wa a'taqidu, dan meyakini dengan hati, menerima dengan hati, wa a'tarifu bilisani, dan mengucapkan dengan lisan saya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang satu. Kemudian, ya, karena kita hidup di kalangan sebagaimana amaliyah kita biasanya ziarah kubur, ya, jadi dalil bahwasanya kita boleh membaca Yasin kepada mayit, kepada keluarga kita yang sudah meninggal, itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban, dan juga dinilai sahih. Beliau menilainya sahih. Apa redaksinya? Iqra'u Yasin ala mautakum. Ya, itu ya. Jadi kesimpulannya ngaji pada malam hari ini itu. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.